Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami akan menjelaskan tentang Perang Tondano. Perang Tondano terjadi di Sulawesi Utara, tepatnya di Tondano. Perang ini terjadi dalam dua tahap, yaitu Perang Tondano I pada tahun 1808 dan Perang Tondano II pada tahun 1809. Perang ini berawal dari ambisi VOC yang ingin memonopoli perdagangan di tanah Minahasa. Perang Tondano berakhir dengan kekalahan rakyat Minahasa yang berdampak jatuhnya wilayah Minahasa ke tangan pemerintah kolonial Belanda. Dan perang ini juga memakan korban yang tidak sedikit dari kedua belah pihak. Gambar ini adalah peta yang menunjukkan letak Perang Tondano. Latar belakang Perang Tondano I. Sebelum VOC menyentuh Sulawesi Utara, rakyat Minahasa telah melakukan hubungan dagang dengan bangsa Spanyol, yang juga menyebarkan agama Kristen di wilayah tersebut. Salah satu tokoh yang diketahui berjasa dalam penyebaran agama Kristen di Minahasa adalah Franciscus Xaverius. Akan tetapi, hubungan antara Minahasa dan Spanyol menjadi terganggu ketika abad ke-17. VOC berhasil menanamkan pengaruhnya di Ternate. Gubernur Simon Kos yang diberi kepercayaan dari Batavia untuk membebaskan Minahasa dari Spanyol mulai menempatkan kapalnya di Selat Lembeh. Akibat ulah VOC ini, para pedagang Spanyol dan Makassar pun tersingkir dari tempat itu. Setelah itu, VOC memaksa rakyat Minahasa agar menjual beras hanya kepadanya. Hal ini dikarenakan VOC sangat membutuhkan beras untuk melakukan monopoli di Sulawesi Utara. Lantas, rakyat Minahasa menentang dan menolak hal tersebut. Akan tetapi, penolakan ini memicu kemarahan VOC yang kemudian memutuskan untuk memerangi rakyat Minahasa. Untuk memahkan rakyat Minahasa, VOC tak menggunakan kekuatan militer, tetapi dengan membendung sungai Temberan. Akibatnya, aliran sungai meluap hingga membanjiri permukiman penduduk. Akan tetapi, rakyat Minahasa tidak tunduk begitu saja dan mengatasinya dengan mendirikan rumah apung di sekitar Danau Tondano. Mengetahui hal itu, VOC kemudian mengukur kekuatan orang-orang Minahasa di Danau Tondano dan memberikan ultimatum. Berikut ini isi ultimatum Gubernur Simon Kos kepada rakyat Minahasa. Pertama, masyarakat Tondano harus menyerahkan tokoh pemberontak kepada VOC. Kedua, masyarakat Tondano harus membayar ganti rugi dengan menyerahkan 50 sampai 60 bulan karena rusaknya tanaman padi akibat luapan sungai Temberan. Akan tetapi, ultimatum itu tidak dihiraukan oleh masyarakat Minahasa. Karena kesal, VOC memilih untuk mundur ke Manado. Perang Tondano II terjadi pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Dendels pada tahun 1809. Perang ini dilatar belakangi oleh kebijakan baru yang ditetapkan oleh Dendels tentang upaya memperkuat pasukan pertahanan untuk mempertahankan Jawa dari serangan Inggris. Upaya yang dilakukan oleh Dendels adalah dengan merekrut pasukan dari kalangan pribumi, yaitu suku-suku yang dianggap memiliki jiwa keberanian berperang yang tinggi, seperti suku Madura, Dayak, dan Minahasa. Dendels memerintahkan kepada Kapten Harry Dinch, Hasdin Manado Prefecture untuk mengumpulkan para ukung. Ukung adalah pemimpin dalam suatu wilayah kuala atau daerah setingkat distrik. Belanda menargetkan 2000 pemuda-pemuda Minahasa untuk dikirim ke Jawa. Namun, kebijakan ini ditolak oleh rakyat Minahasa. Justru mereka ingin melakukan perlawanan terhadap kolonial Belanda dan memusatkan aktivitas perjuangan mereka di Tondano. Salah seorang pemimpin perlawanan itu adalah Ukung Nuntuk. Untuk menyerang pertahanan Orano, Nawabna,
Belanda kembali menerapkan strategi dengan membentuk Sungai Temberan. Pasukan Belanda kembali menyerang Tondano pada tanggal 23 Oktober 1808 yang berpusat di Danau Tondano dan berhasil merusak pagar bambu berduri yang membatasi danau dengan perkampungan Minawauna. Para pejuang tetap semangat untuk bertahan dan melakukan perlawanan hingga membuat Belanda kewalahan. Pagi harinya, pasukan Belanda membombardir kampung pertahanan Minawauna sampai kampung itu seperti tidak ada kehidupan lagi. Pasukan Pradiger mulai memperlambat serangan mereka. Tiba-tiba, orang-orang Tondano muncul dari desa dan menyerang dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga ada beberapa korban di pihak Belanda. Tentara Belanda terpaksa mundur. Pada saat yang sama, Sungai Temberan yang dibendung mulai banjir, sehingga menyulitkan pasukan Belanda sendiri. Dari kejauhan, Belanda terus membucani artileri di desa Minawauna. Tentu saja tidak berpengaruh. Bahkan, serangan dari danau tidak mematahkan semangat juang Tondano. Bahkan terdengar berita bahwa kapal Belanda terbesar telah tenggelam di danau. Perang Tondano II berlangsung hingga Agustus 1809. Dalam suasana kewalahan dan kekurangan makanan, kelompok-kelompok pejuang yang berpihak pada Belanda mulai terbentuk. Namun, dengan kekuatan yang ada, para pejuang Tondano terus melakukan serangan balik. Seakhirnya pada tanggal 4-5 Agustus 1809, Fort Moraya milik pejuang dihancurkan bersama dengan mereka yang berusaha mempertahankannya. Para pejuang memilih mati daripada menyerah pada penjajah. Sekian video presentasi dari kami. Bila ada kurang dan salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.